Ada 4 kisah yang kemudian Allah kisahkan dalam Al-Kahf, ya. Kisah pertama tentang Ashabul Kahf, fitnah agama. Yang kata para ulama, semua orang akan merasakannya. Ada yang lalai, ada yang futur. Ada yang futur ini mulai dia jauh dari agama Allah. Ada yang diberikan ketaatan, diberikan azam, ta'ah wal azam, ketaatan dan kesemangatan beribadah. Allah menjadikan semua yang ada dalam ayat-ayatnya itu penuh makna, ya. Sampai pada pilihan-pilihan surah, pada pilihan-pilihan ayat yang kemudian dibacakan oleh Nabi SAW, baik sebelum tidur, ketika salat, ketika waktu-waktu tertentu, itu semua diatur oleh Nabi SAW. Maka Al-Kahfi yang disunnahkan untuk baca, Bapak Ibu sekalian, setiap hari Jumat itu memiliki 4 kisah utama. Kisah yang pertama adalah kisah fitnah agama, fitnatud din, kata Nabi SAW. Fitnah agama itu ada pada kisah Ashabul Kahfi. Dalam kisah Ashabul Kahfi itulah diceritakan bagaimana seseorang bertahan dengan agamanya sampai kemudian Allah berikan cara yang uniknya luar biasa untuk menyelamatkan seseorang dari agamanya, ya. Kemudian ada fitnatul mal, ya. Ashabul Kahf bercerita, Allah masuk cerita Allah pada wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Allah jadikan kisah kedua kisah tentang harta, fitnah harta. Dan ini diambil dari 2 pemilik kebun yang enggak dikenal namanya. Itu begitu Allah cerita dalam Quran, Pak. Ada yang disebut nama, ada yang tidak disebut nama. Dalam Al-Kahfi ini uniknya, ya. 4 kisah, 2 disebut kelompok dan nama, 2 tidak disebut. Yang disebut dengan kelompoknya Ashabul Kahf, pemuda Kahfi, dinamakan oleh Allah, ya, dengan istilah pemuda Kahfi, ya. Ashabul Kahf dinamakan, Allah sendiri yang menyebutkan, ya, bahwa nama mereka adalah Ashabul Kahfi, orang-orang yang tidur di dalam gua, ya, atau temannya gua. Ashab itu teman, sahabatnya goa. Goa itu kahf. Kahf itu gua yang besar, yang bisa banyak orang datang di dalamnya, tidur di dalamnya, masuk di dalamnya, ya. Kalau kemudian Anda ke Jordan, ya, saya 2020 awal sebelum Covid itu, qadarullah ke Palestina. Kalau mau masuk Palestina sekarang, jalur yang diizinkan ada 2. Jalur dari Jordan atau jalur dari Rafah. Rafah di perbatasan Gaza. Cuma kalau dari jalur Rafah tidak diizinkan ada siaha, turis, tidak ada. Jadi mereka lewat Jordan semua, Bapak sekalian. Nah, kalau kita masuk di guanya Ashabul Kahfi itu memang luas. Dari segi bahasa, bedanya gua kahfun dengan gua gor itu adalah isinya. Kahfun itu, Pak, berarti gua yang besar, banyak orang bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau gor, kayak gor Hira, ya, gua Hira, itu gua yang kecil, ya. Sekarang di Mekah, Pak, kalau Anda umroh insyaallah, ya, saya kemarin baru-baru masuk, ada namanya Mathaful Wahyi, Museum Al-Wahyu. Di situ ada replika. Jadi kan biasanya orang kalau mau naik ke Gua Hira, naik manjat untuk lihat itu Gua Hira, di mana turunnya wahyu pertama. Naik manjat. Sekarang pemerintah Arab Saudi lagi bikin, sudah berjalan, ada namanya Museum Al-Wahyu. Nah, kemarin saya bawa jamaah saya ke sana. Satu orang masuk 15 real kira-kira bayar. Itu kita masuk di sana, ditampilkan dalam bentuk video 3D. Setelah itu nanti kita dikasih lihat replikanya Gua Hira, bagaimana kecilnya, dan betul sangat kecil. Ketika kita masuk gua itu, Pak, hanya muat untuk 2 orang. Ya. Ini Gua Hira. Makanya bahasa Arabnya Gorun. Jadi kalau sudah ketemu bahasa Arab Gor, itu berarti gua yang kecil. Ada 2 gua yang diabadikan di kota Mekah, Gor Hira wa Gor Thur. Gua Hira dan Gua Thur. Itu kedua-duanya kecil. Nah, kemudian ada kisah yang tidak disebut nama. Siapa lagi yang tidak disebut nama? Nabi Khidir alaihissalam. Itu tidak disebut namanya, ya. Dia dikategorikan dalam Al-Quran saja sebagai alimni mimma ulimta rushda. Ajari saya apa yang Allah ajarkan kepadamu dari petunjuk. Jadi Nabi Khidir alaihissalam tidak disebut nama. Coba dicari dalam Al-Kahf, tidak ada itu nama Nabi Khidir alaihissalam. Maka dalam 4
kisah dalam surah Al-Kahfi. Kenapa kita disunnahkan baca, Bapak Ibu sekalian? Ini ketika kami meneliti waktu itu tentang hadis, kenapa Al-Kahfi itu kalau kita baca di malam Jumat atau hari Jumat, dia akan memberi cahaya sampai Jumat yang depan. Itu salah satunya adalah karena kalau lengkap Anda mengerti tentang isinya, kalau Anda faham tentang isinya, dan Anda bisa lolos dari 4 ujian manusia ini. Ujian pertama, ujian tentang fitnah agama Ashabul Kahfi, dikasih nama oleh Allah. Ujian kedua tentang pemilik harta, tentang fitnah harta. 2, pemilik kebun, ini tidak disebut nama. Makanya dikatakan wadrib lahum mathalar rajulaini. Rajulaini, 2 laki-laki. Siapa namanya? Allahu a'lam. Kemudian fitnah ilmu. Ilmu ini kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang nabi yang tidak disebut namanya. Siapa yang menyebut nama nabi ini? Khidir. Siapa yang menyebut namanya Khidir? Rasulullah dalam hadisnya. Makanya kemudian dalam hadis Nabi SAW menjadikan sebuah statement kepada kita semua umatnya, kepada para sahabat yang waktu itu dengan mengatakan, "Lau sabara Musa min Khidir." Andai Musa bersabar kepada Khidir. Disitulah kita tahu bahwa dalam Al-Kahfi ini yang dimaksud dengan "Alimni mimma ulimta rusyda", seorang laki-laki yang didatangi Musa lalu dia mengatakan, "Ajarkan aku apa yang diajarkan kepadamu dari sebuah petunjuk." Maka jawabannya adalah Khidir alaihissalam. Khidrun, khadara, Khidir. Makanya Nabi mengatakan andai Musa bersabar pada Khidir. Nah, yang keempat disebut namanya wa yas'alunaka 'anil qarnain, Dzulqarnain, raja yang adil, yang mampu menyelesaikan semua fitnah-fitnah ketika dia memimpin, yang mampu berbuat adil kepada rakyatnya, yang mampu menjadi wasilah kesejahteraan rakyatnya, namanya Dzulqarnain. Jadi dari 4 kisah Al-Kahfi, Bapak Ibu sekalian, 2 disebut nama, 2 tidak. Dan 4-empatnya kalau Anda lolos, maka kemudian Anda dikategorikan orang yang berhasil. Makanya para ulama mengatakan yang baca Al-Kahfi malam Jumat, makanya dimulai dari Kamis azan maghrib. Kalau sudah hari Kamis Pak azan maghrib, itu berarti Anda sudah masuk hari Jumat. Dan kalau hari Jumat azan maghrib, Anda sudah selesai dari hari Jumat. Makanya hadis membaca Al-Kahfi yang kata Nabi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, itu kalau dibaca, kalau dibaca sudah selesai azan maghrib hari Jumat dan dia belum selesai, maka dia tidak dapat hadis pahalanya diberikan 2 cahaya sampai datang Jumat yang lain. Kalau Bapak ngaji Al-Kahfi tidak selesai 110 ayat, terus sudah azan maghrib baru Anda selesaikan, Anda cuma dapat pahala ngajinya, tidak dapat pahala diberikan 2 cahaya sampai Jumat depan. Itu lain toh ya Pak. Inilah pentingnya ilmu ya. As-Sajdah dibaca setiap Jumat subuh, diberikan keberkahan. Orang-orang yang mengikutinya dapat pahala sunnahnya, yang dapat sujud sahwinya, sujud tilawahnya, itu diberikan keberkahan oleh Allah. Kenapa Jumat subuh Ustaz? Karena begitulah Allah ajarkan pada Nabi. Kita coba sebagai seorang umat hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Ya. Pasti Nabi yang lebih tahu apa manfaat Al-Mulk. Dalam hadis Nabi mengatakan yang baca suratul Mulk sebelum tidur dihindarkan dari azab kubur. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, kenapa harus Al-Mulk? Saya bilang saya tidak tahu. Yang jelas begitu yang dikatakan Nabi dan itu benar. Barang siapa yang membaca Al-Mulk, maka dihindarkan dari azab kuburnya sebelum tidur. Kenapa Ustaz? Ya Allah alam. Nabi mengatakan siapa yang membaca ayat kursi, maka dia tidak akan diganggu oleh makhluk siapapun termasuk syaitan. Kenapa harus ayat kursi sebelum tidur Ustaz? Karena siapa yang membacanya tidak akan diganggu oleh siapapun. Kenapa bisa ayat kursi? Ya Allah alam. Itulah ajaran Allah. Kita cuma punya rumus sami'na wa ata'na, enggak usah protes. Begitulah cara Allah.